Halo guys, dari cuplikan video di awal tadi kita tahu bahwa sudah banyak sekali anak-anak yang kecanduan gadget. Dan ternyata dampaknya sangat mengerikan loh, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara kognitif dan moral. Nah, kali ini bersama saya Teresia Cynthia Resti Andini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang digital parenting, mendidik anak di era digital. Nah, gimana sih caranya? Yuk kita bahas. Sebelum kita bahas tentang tips pengasuhan anak di era digital, kita perlu tahu tentang fase perkembangan anak. Definisi anak secara awam pasti orang-orang sudah tahu, akan tetapi untuk klasifikasi anak dari rentang usia berapa hingga berapa, mungkin banyak orang awam yang belum tahu. Nah, sejumlah pakar menyebut bahwa anak-anak itu di rentang usia 0 sampai dengan 18 tahun. Pada rentang usia ini, anak-anak masih dalam masa pertumbuhan, baik itu secara fisik, kognitif maupun moral. Nah, di sini berarti bahwa seorang anak itu dinilai belum mampu memiliki kemampuan untuk membentengi diri dari berbagai efek buruk yang ada di sekitarnya, termasuk dalam mengonsumsi pesan yang disiarkan melalui berbagai media. Maka karena itu, orang tua berperan melindungi dan mendidik agar anak bisa terhindar dari dampak negatif media. Menurut psikolog anak Jean Piaget menyebut bahwa fase tumbuh kembang anak dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, bayi disebut fase sensori pada usia 0 sampai dengan 2 tahun, ketika seorang anak mulai belajar untuk bergerak dan mengenali berbagai objek fisik. Yang kedua ada balita disebut sebagai fase praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun, ditandai dengan kemampuan mengkombinasikan dan mengubah berbagai informasi yang diterima indranya sebagai sebuah paket konsep. Yang ketiga ada anak-anak disebut fase operasional konkret pada usia 7 sampai 11 tahun. Pada masa ini anak mulai mempelajari konsep-konsep yang bersifat abstrak seperti ekspresi emosi yang kompleks. Dan yang terakhir ada fase remaja yang bersifat formal operasional, yaitu pada usia di atas 12 tahun. Pada masa remaja inilah kemampuan berpikir secara logis, rasional, dan sistematis mulai berkembang dan menjadi awal munculnya tanda kedewasaan. Berikut ini merupakan tabel perkembangan fisik dan mental, perkembangan emosi, dan bentuk penghargaan dan hukuman pada tiap-tiap fase tumbuh kembang pada anak. Selanjutnya kita bahas tentang pengasuhan digital anak. Ada beberapa prinsip umum pengasuhan digital, meliputi norma, dampak teknologi, dampak pesan, masalah sensitif, dan contoh perilaku. Yang pertama, norma. Setiap keluarga memiliki prinsip norma yang berbeda-beda. Misalnya, untuk keluarga Muslim pasti akan memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan keluarga Kristen. Begitu pula orang Jawa memiliki norma berbeda dengan orang Batak. Maka setiap orang tua perlu menentukan nilai-nilai dasar keluarganya sebelum mengasuh anak, sehingga batasan konten baik dan buruk sangat tergantung dengan nilai keluarga. Yang kedua, dampak teknologi digital. Dampak teknologi digital dapat merugikan kesehatan. Bayi dan balita adalah kelompok usia yang paling rentan karena kekuatan tubuhnya masih rendah. Paparan layar terlalu lama membuat mata lelah dan sakit. Kesalahan posisi tubuh ketika mengakses gadget dapat menciptakan postur tubuh yang buruk seperti tulang belakang bengkok ke samping atau ke depan.
Semua orang, termasuk anak-anak yang terlalu sering mengakses gadget, menjadi malas bergerak sehingga mengalami perlambatan pertumbuhan. Yang ketiga, dampak pesan digital. Dampak pesan digital akan mempengaruhi pandangan dan pola berpikir penggunanya. Misalnya, jika seseorang sering menonton berita buruk, maka ia akan berpikir dunia ini tanpa harapan. Maka konten kesedihan dan kekacauan sebaiknya tidak ditonton oleh anak-anak. Persoalan menjadi lebih rumit. Kebiasaan mengakses konten yang tertentu ditangkap oleh penyedia layanan media digital sehingga pengguna akan diberi rekomendasi serupa terus-menerus. Jika telah terjebak, maka sulit bagi pengguna untuk mengubah pola tersebut. Yang keempat, masalah sensitif. Ada beberapa masalah sensitif terkait konten digital, yaitu keamanan privasi, keyakinan diri, kekerasan, pornografi, dan penipuan. Nah, anak-anak harus terhindar dari konten kekerasan dan pornografi, maka orang tua wajib menyeleksi konten yang diakses anak-anak. Dan yang terakhir, ada contoh perilaku. Orang tua harus memberikan contoh perilaku bermedia digital pada anak, karena anak-anak adalah peniru ulung. Jika anak-anak bijaksana menggunakan media digital, orang tua harus memberi suri tauladan. Tentukan waktu bermedia digital yang tidak mengganggu aktivitas penting seperti makan, istirahat, belajar, bermain, beribadah, dan interaksi keluarga. Sekarang kita masuk pada pembahasan inti dari video ini, yaitu tips pengasuhan digital. Pada video kali ini terdapat 10 tips pengasuhan digital yang perlu dilakukan orang tua dalam mengasuh anak berhadapan dengan media digital. Yang pertama, mendampingi anak mengakses gawai atau gadget. Orang tua sebaiknya selalu bersama anak ketika ia menggunakan media digital. Meskipun para ahli menyarankan waktu berhadapan dengan layar maksimal 2 jam sehari, namun jika aktivitas itu dikombinasikan dengan aktivitas produktif atau afektif seperti berkomunikasi dengan keluarga di tempat jauh, maka durasinya dapat bersifat fleksibel. Hal lain, kemauan orang tua mengetahui media dan saluran yang disukai anak akan sangat bermanfaat untuk membangun komunikasi yang efektif dalam pengasuhan. Yang kedua, menyeleksi konten yang sesuai untuk anak. Seleksi dapat dilakukan dengan peranti lunak dan pemahaman. Nah, orang tua dapat menggunakan kategorisasi atau rating yang digunakan penyedia konten. Beberapa aplikasi seperti Play Store misalnya memiliki kategori khusus keluarga yang berisi konten-konten ramah anak. Nah, aplikasi lain contohnya YouTube juga menyediakan saluran YouTube Kids. Pastikan anak-anak hanya menonton dari saluran semacam itu saja. Tapi pengaturan semacam itu tidak cukup karena nilai masing-masing keluarga berbeda. Maka orang tua perlu menekankan batas kewajaran konten terkait dengan penampilan tubuh, adegan kekerasan, dan nilai cerita dan sebagainya. Yang ketiga, memahami informasi yang disediakan media digital. Pemahaman dilakukan dengan menggunakan kerangka moral dan rasional masing-masing keluarga. Karena banyak sekali konten kontroversial yang ada di internet seperti berita kecelakaan yang berdarah-darah. Konten semacam itu tentu tidak pantas ditonton anak. Namun jika anak sudah terlanjur mengaksesnya, maka orang tua perlu memberi pemahaman
untuk menghindari, tidak menyebarluaskan dan mengantisipasi dampaknya bagi perasaan dan pikiran anak. Yang keempat, menganalisis konten digital untuk menemukan pola positif dan negatif. Nah, hal ini bertujuan agar orang tua dan anak memiliki kesepahaman tentang pandangan mereka terhadap fenomena di luar rumah. Diskusi juga membuat anak lebih terbuka terhadap berbagai perbedaan sudut pandang yang mungkin ditemui di luar rumah, sehingga ia tidak menjadi pribadi yang ekstrim. Pada saat yang sama, orang tua dapat menggali sudut pandang anak-anak sesuai zamannya, agar orang tua mudah mengasuh anak saat ini dan kemudian hari. Yang kelima, memverifikasi media digital. Karena tidak setiap informasi yang beredar di media digital itu merupakan informasi yang valid atau yang bersifat fakta. Verifikasi dilakukan untuk memastikan apakah informasi yang diterima bersifat fiksi atau fakta, kabar benar atau kabar bohong. Yang keenam, mengevaluasi konten media. Mengevaluasi konten media digital adalah keputusan akhir terhadap suatu informasi yang sudah melalui proses seleksi, pemahaman, analisis, dan verifikasi. Diskusi antara orang tua dan anak bisa dilakukan untuk melatih mengambil keputusan atas informasi yang diterimanya dan membiasakan diri untuk kritis terhadap informasi yang diterimanya melalui media digital. Yang ketujuh, mendistribusikan konten media. Berdasarkan nilai yang dianut dalam keluarga dan kecenderungan di media digital, orang tua dan anak dapat membangun kesepemahaman mengenai konten apa yang dapat dibagikan atau tidak dapat. Pada saat yang sama, penting bagi orang tua memperkenalkan konsep wilayah privat yang di era digital ini seringkali diabaikan, bahkan dianggap tidak penting. Secara sederhana, segala sesuatu yang tidak pantas dibagikan pada banyak orang dalam kehidupan nyata juga tidak pantas dibagikan di media digital. Yang kedelapan, memproduksi konten positif dan produktif bersama. Nah, orang tua dapat mengarahkan waktu untuk mengakses gawai atau gadget untuk kegiatan produktif seperti belajar menggambar, mengolah kata, dan data. Jika anak-anak diarahkan menjadi produsen, maka waktu mereka menjadi konsumen itu jadi lebih berkurang. Mereka juga akan belajar bahwa penggunaan media digital secara efektif akan menunjang keterampilan dan pengetahuan mereka saat ini dan kelak ketika dewasa. 9. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan produktif terkait media digital. Nah, saat ini banyak sekali workshop dan lomba yang dapat diikuti anak-anak untuk melatih kemampuan menggunakan media digital secara produktif. Hal lain, orang tua dapat menunjukkan bukti-bukti digital bahwa ada banyak isu di dunia nyata yang dapat dipengaruhi oleh interaksi pengguna internet. Sebagai misal, pengumpulan donasi untuk korban bencana dapat dilakukan melalui internet. Dan yang terakhir, ke-10, berkolaborasi menciptakan konten digital. Kolaborasi juga berarti kemampuan untuk bekerja sama dengan pihak dalam mengkreasikan suatu konten digital yang bermanfaat. Dalam lingkup keluarga, kolaborasi bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya membuat
konten kreatif yang dikerjakan orang tua dan anak secara bersama-sama. Nah, dari tips pengasuhan digital yang telah disebutkan tadi, secara khusus pengasuhan digital juga harus disesuaikan dengan fase pertumbuhan anak. Nah, fase pertumbuhan anak yang pertama ada bayi 0 sampai 2 tahun. Nah, hindarkan pemaparan layar pada mata anak, alihkan perhatian anak pada mainan yang merangsang gerak fisik dan panca inderanya. Perdengarkan musik instrumentalia pada pagi hari dan sebelum tidur. Pada balita 3-7 tahun, perhatikan sikap tubuh saat mengakses gawai. Posisi matanya sejajar, tidak membungkuk, tempat terang, dan suara pelan. Keberimbangan waktu bermain dan mengakses gawai. Konten harus bersifat riang, hindari konten sedih atau yang bersifat konflik. Kemudian, anak tidak diperkenankan memiliki akun media sosial atau email. Pemaparan layar secara terbatas maksimal 2 jam per hari. Belajar menyalakan dan mematikan gawai, menelpon, mengirim pesan, dan memotret. Selalu dampingi anak ketika mengakses gawai. Orang tua tidak menyediakan gawai pribadi untuk anak. Kemudian anak-anak usia 7-11 tahun, berikan aturan akses gawai yang ketat, misalnya untuk hiburan dan belajar. Perhatikan tampilan tubuh di media. Perkenalkan nilai dan norma penting dalam keluarga. Ajarkan soal konsep privasi dan informasi privat seperti alamat, nomor telepon, penyakit, dan ruang privat. Tunjukkan konten-konten negatif yang harus dihindari, kekerasan dan seksualitas, konflik dan kebencian, dan perisakan. Belajar merawat gawai dengan membersihkan, mengisi baterai, menyimpan di tempat aman. Arahkan anak untuk mempelajari hal-hal teknis yang produktif seperti mengolah gambar, kata, angka, dan suara. Dan yang terakhir, remaja di atas 11 tahun. Beri penekanan fungsi media digital untuk aktivitas produktif. Ajarkan anak cara membentuk kepribadian di dunia digital yang bermanfaat untuk kehidupan pribadi dan profesional di masa depan. Ajarkan mereka menggunakan media digital untuk partisipasi sosial yang produktif. Dan sering-seringlah mendiskusikan pengalaman mereka bermedia digital, lalu kaitkan dengan pengalaman di dunia nyata. Nah, sekian dari saya tentang tips pengasuhan digital. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dicontoh dan bermanfaat. Terima kasih.